warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video kelanjutan, yaitu sesi tanya jawab dalam sebuah kegiatan seminar parenting sekaligus adalah kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Dwi Rio Sambodo. Nah, seperti apa nih keseruan tanya jawabnya? Yuk kita simak dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Ngomongnya sendiri gitu. Padahal jadi kesannya kita tidak didukung sebagai lembaga pendidikan. Terus yang kedua, soal data set Bapak Ibu Lurah dan Camat gitu. Jadi di sini ada murid kami yang menurut kami itu miskinnya di bawah rata-rata gitu. Ke kamar mandi aja dia masih harus bayar. Ada salah satu sampai 5 murid kami. Tapi dia juga terdaftar KJP. Itu kenapa ya? Terus kalau disuruh kita cek ke Dinsos, itu udah masuk data set di 6 sampai 10. Padahal kita udah survei berkali-kali, kita datang tiba-tiba ke rumahnya, tapi nggak pindah dari semua warga masyarakat orang rumahnya di situ. Tidak bisa berubah. Padahal kita mau mendaftarkan murid ini sudah KJP, karena lagi-lagi kita kan udah pasca. Harus ada pembayaran. Nah, makanya di satu sisi sangat kontra ketika ada satu murid yang gampang banget dapat KJP, dapat sekolah gratis, nggak dimanfaatin, tapi kesannya tidak diberi pemerintah karena ujungnya cuma dikembalikan ke sekolah. Tapi di satu sisi yang dikembalikan ke sekolah bagus atau yang berhasil buat anak yang masuk masa pubertas untuk misalnya mau mengenal lawan jenis atau pacaran, itu kira-kira usia yang bagus masuk usia berapa? Terus yang kedua, gimana caranya orang tua itu menerapkan sistem atau ajaran kepada anak agar anak itu saat masuk di usia dewasa dia tidak terlalu over introvert atau over extrovert. Kira-kira caranya bagaimana biar anak itu tidak berada pada fase yang over. Tadi ya, menangani anak-anak yang motivasi belajarnya rendah kan maksudnya gitu. Yang kedua, tidak memiliki daya dukung dari orang tuanya. Nah, ya karena juga tadi Ibu menyebutkan nggak apa-apa, males juga nanti naik kelas, itu kan tadi Ibu sebutin ya. Pertama ya, ketika anak tidak, kan tadi saya udah bilang orang tua itu cerminannya si anak. Maka wajar anaknya begitu kan, orang tuanya juga begitu kan. Nah, lalu tadi niatnya masuk sekolah tuh hanya untuk dapat KJP gitu. Jadi ada eksploitasi anak di situ. Mungkin anaknya nggak punya semangat belajar ya karena memang tidak ada daya dukung dari keluarga. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang seperti ini gitu? Pertama, saya dapat pastikan anak-anak ini bukan anak-anak yang memiliki tangki kasih sayang penuh ya. Bahkan mungkin minim juga enggak, jangan-jangan minus juga gitu. Nah, bagaimana kemudian membangun semangat dia? Kita kan lembaga pendidikan ya Bu. Sebagai sebuah lembaga pendidikan ya kita akan nerima begitu banyak anak yang beragam. Ketika anak kemudian tidak memiliki daya dukung dari orang tua, dan kita nggak bisa ngubah orang tua kalau sekolah. Nah, mungkin kita bisa mengisi tangki kasih sayang anak-anak ini dengan cara adalah di antara kelemahan dia atau kekurangan dia, pasti dia punya seharusnya kelebihan ya, karena Tuhan tuh adil gitu. Nah, sekarang mungkin kalau kita memanggil anak ini itu harus ke bentuknya konseling kan. Sebenarnya ada apa dengan dia? Terus apa yang menyebabkan dia tuh nggak punya semangat belajar? Kita kan cuma bilang nggak punya semangat, tapi kita pernah dalemin nggak? Nah, kalau kita kesulitan, sebenarnya di sini ada Sudin PPAPP. Di setiap kecamatan tuh ada ada konselor sebenarnya. Kalau konselor itu mau diundang ke sekolah atau untuk home visit ke anak yang tidak memiliki motivasi belajar ini juga bisa. Karena sebenarnya anak tuh pengaruh selain pengasuhan adalah lingkungan di luarnya rumah. Nah, kalau lingkungan di luar rumah juga bagi dia nggak menghargai dia, nggak enjoy, hanya ngelihat kasihannya gitu kan, tapi tidak pernah mendengarkan suara dia. Nah, mungkin penting juga satu adalah
guru BK mungkin lebih bicara dari hati ke hati dengan anak ini. Apa yang membuat dia termotivasi? Jadi buat bertanya jadi jatuhnya sama dia. Itu namanya dialog. Penting banget ke anak itu. Karena mungkin dia sendiri juga udah patah hati, frustasi dengan rumahnya. Nah sekarang apa? Terus boleh di ujung dialog tuh ditanya, kamu pengen seperti apa kami guru-guru memperlakukan? Itu juga menjadi hal yang penting. Jadi bertanya. Kita seringkali menyimpulkan hanya kasihan, tapi kita tidak pernah berdialog lebih dalam. Nah, teman-teman konselor ini bisa sebenarnya melakukan bantuan pendekatan. Atau ibu juga bisa anak-anak yang bermasalah yang ibu maksud tadi, coba dibuat psikososial. Itu juga bisa dibantu teman-teman psikolog. Ada UPT PPA di DKI Jakarta yang punya psikolog, Dinas PPAPP juga punya psikolog banyak. Kita bisa minta bantuan untuk yang disebut dengan psikososial dulu. Anak-anak yang bermasalah tadi, niat kita adalah menolongnya, membantunya. Barangkali selama ini tuh kita anak ini tuh cuma disuruh, diperintah doang. Kamu sekolah ya, kamu ini ya. Tapi dia juga nggak merasa enjoy berada di sekolah. Sekolah juga dia ngerasa nggak beda sama orang tuanya, yang nggak peduli sama diri dia gitu. Jadi di sini penting pendekatan memang. Dan pendekatan tuh bisa lama, iya Bu. Saya pernah jadi kepala sekolah. Anak itu tuh suka ngomong, berteriak kalimat tidak senonoh, mengumpat, sehingga bikin anak lain di kelas tuh terpengaruh. Nah waktu itu saya si wali kelas sama pengurus kelas bilang sama saya, Bu, kita mau denda anak-anak yang suka ini 5.000. Jadi minta izin. Karena kan gak boleh mungut, nanti daripada jadi masalah. Saya sebenarnya mau bilang gak efektif. Tetapi saya tidak mau juga membunuh semangat anak-anak untuk melakukan sesuatu. Jadi dia bilang hari Senin mau diumumkan kalau berlaku di kelasnya mereka. Nah oke, saya izinkan. Pas diumumkan nih. Jadi mulai hari ini kita yang itu ada didenda, maksudnya biar orang nggak ngomong kan. Yang terjadi anak itu langsung ngumpat. Lalu kata si guru, kamu berarti udah bayar karena kamu sudah melakukan itu detik setelah kita nyatakan ini berlaku. Dia langsung oh iya, terus dia ke depan ngeluarin dompet, ngeluarin uang merah 100.000. Ini dia kasih ke ketua kelas, ke bendara kelas. Saya deposit ya 19 kata. Kan berarti nggak efektif kan? Jadi perlu didalamin ini anak. Maka saya bilang hentikan, mari kita dalami anak itu. Setelah didalami Bu, anak itu mau ngomong sama kita kalau dia percaya pada kita. Kedua, kita peduli dulu sama dia. Selama ini sudah bangun belum kepedulian pada anak itu. Nah kalau udah, dia bangunlah kepercayaan. Tahu nggak Bu untuk anak itu? Anak itu saya tanya sama seluruh, dia kelas 11. Jadi saya bilang, Ibu BK, guru BK semua kasih data, wali kelas, kita duduk bersama. Setelah itu saya tahu ini anak orang kaya, anak tunggal, anak pintar. Kok ajarkan ke dia adalah bahwa nih ibu bapak nih jangan ngomong alat kelamin, penis dan vagina tuh sebagai hal yang jorok. Itu bahasa ilmiah seluruh dunia. Karena diganti-ganti membuat apa? Anak kita ngerasa itu bukan bagian yang dilindungi. Misalnya, penis jadi burung. Kan burung binatang bagi dia. Jadi itu bukan bagian tubuhnya yang harus dilindungi. Itu bahayanya. Dan ketika saya mengajar menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak SD, itu polisi bilang sama saya, ini BAP semuanya 9 anak, 9-9-nya orang tuanya ngajarin bahasa penis itu dengan bahasa macam-macam diganti. Ada yang sosis, ada itu. Lah sosis apalagi kan ngerasa kayak makanan. Itu bukan hal yang membahayakan jadinya Bu. Ketika dia mendapatkan kekerasan seksual dari seseorang dewasa. Gitu loh. Jadi ini hal yang begitu aja deh, mari berubah gitu. Dan yang terakhir ya, anak laki-laki kelaminnya itu di luar, anak perempuan itu kan di dalam.
Jadi bedakan. Dan kalau rusak anak perempuan satu, dia bahayanya apa? Bisa hamil, bisa apa, dampaknya apa. Lalu tuh kasih tahu juga kalau anak laki-laki luka kelihatan, anak perempuan luka tuh karena di dalam gak kelihatan. Jadi jangan mau disuruh masukin apapun ke dalamnya, itu penting. Jadi jangan ngomong vagina juga dengan bahasa-bahasa aneh-aneh. Jadi katakan vagina, gak ada jorok-joroknya, gak ada porno-pornonya. Itu dari bahasa itu aja udah berpengaruh kuat terhadap pendidikan seksual anak. Dan terakhir adalah kita tuh harusnya lebih dipercaya anak-anak daripada kita, Bu. Anak-anak tuh punya masa loh. Pertama suka cerita tuh waktu kecil kan. Apa aja nggak penting sebenarnya, tapi kita ketika ngedengerin dengan mata berbinar, natap dia, megang dia, dia sadar bahwa apapun harus diceritain ke sang mama atau ke sang papa, jadi sang ayah. Jadi dia itu bangun hal yang dekat dengan dia. Jadi kamu kalau ada apa-apa, larinya adalah ke saya, ke kami orang tuanya. Karena dari kecil udah didengerin. Nah kalau masa itu tuh cuma masa 3 tahun doang loh. Kalau masa itu nggak pernah bapak ibu gunakan, ya udah selamanya anak-anak nggak pernah cerita sama bapak ibu. Jadi itu parenting tuh sampai sebegitunya sebenarnya, membangun kekuatan dengan anak-anak. Nah terakhir, anak-anak ini ya untuk kekerasan seksual nih ya Bu, Pak. Dia itu bahaya dia ketika dengan media sosial. Predator anak tiap hari cari anak-anak sepian. Jadi kalau dia tidak dekat dengan kita, dia kesepian, tangki kasih sayangnya minus, dia tuh akan ngomong di media sosial. Ditangkap predator anak, dikasih kasih sayang pura-pura atau di grooming, lalu disitulah anak kita akan dihancurkan. Dia dieksploitasi secara seksual. Nggak perlu ketemu, karena saya nangani kasus korbannya 16 tahun dari Yogyakarta, pelakunya 27 tahun di Aceh besar. Terjadi kekerasan seksualnya. Ya, mulai dari ngirim gambar sampai dia terjadi perkosaan seksual. Karena dia disuruh melakukan sesuatu yang merusak selaput darahnya. Berarti dia diperkosa. Dan undang-undang TPKS itu udah bisa. Kekerasan seksual secara daring pun bisa dihukum. Karena eranya memang sudah seperti ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kepanjangan Pak. Saya nambah ya Bu. Silakan. Bapak Ibu, ini pengalaman hal yang waktu di dalam kelompok dinas pendidikan. Ada orang tua yang merasa nggak mampu mendidik anaknya. Terus anaknya udah seperti yang dikatakan Bu Sida tadi, penerima KJP, tapi malas sekolah, datang ke Disney dengan gaya anaknya seperti itu, apa itu Bu? Yang kukunya dicat-cat itu apa namanya? Oh iya, apa? Medicure, ya. Terus HP-nya itu lebih hebat dari HP kita. Padahal penerima KJP. Terus saya tanya, ini HP-nya dari mana? Itu HP-nya dikasih om. Nah kan tuh. Saya masih nanya-nanya itu om yang mana ini? Kan penerima KJP. Nah, solusinya apa? Solusinya itu Tribal School Bapak Ibu. Ada itu deklarasi Tribal School. Tribal School itu inovasinya Kasudin Jakarta Timur 2. Intinya berkualitas Bapak Ibu, bersih, berkarakter. Maka apa yang disampaikan oleh tadi berhubungan dengan karakter. Maka pendidikan yang pertama karakter itu dimulai dari rumah tangga. Itu Bapak Ibu. Jadi antara orang tua dengan anak harusnya di situ dulu. Maka orang Jepang Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang karakter itu belajarnya ke negara Jepang. Jadi anak-anak yang sekolah baru TK, baru SD, mereka sudah diajari cuci piring. Kalau anak sekarang disuruh nyapu kamarnya dia nggak mau kan Bu? Nah itu karena dari awal. Maka kalau kita tanya siapa yang salah susah. Nanti jadinya mana duluan telur dengan ayam susah. Maka karakter yang rusak itu juga seperti itu. Tapi pastikan Bapak Ibu sebenarnya kita yang harus banyak melakukan pendampingan terhadap anak kita. Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada takut-takutnya anak itu terhadap orang tuanya. Ya. Kalau itu udah susah Bapak Ibu. Untuk mengatasi anak seperti ini, kalau misalnya orang tua tidak mampu mengarahkan anaknya lagi, ya sudah. Sementara pergaulannya anak ini kan banyak. Pergaulan di luar, pergaulan dengan nonton yang dengan teknologi yang begitu luar biasa,
Ya, makanya Bapak Ibu yang dikatakan tadi membangun komunikasi, Bapak Ibu. Komunikasi antara orang tua dengan anak. Oke, demikian ya video sesi tanya jawab ya, pastinya seru ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.